Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Ibu Dokter Dr. Ingrid Tania. Terima kasih atas kesediaannya berbagi dengan kita pada siang hari ini. Eh, Kita akan membicarakan mengenai eh, obat tradisional dan jamu. Nah, Ibu Dr. Ingrid Tania ini adalah Ketua Umum dari Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Saya kira orang yang paling tepat lah untuk berbicara ini. Kita lihat di Indonesia ya, di pasaran sekarang banyak yang menjual ya, diperjualkan itu ada obat tradisional, namanya obat herbal, juga jamu. Kita sendiri yang awam tentunya terkadang sulit membedakan apa ya itu artinya obat herbal, apa itu jamu. Sekalipun saya yakinlah hampir semua orang pernah mengkonsumsinya, apakah sebagai istilahnya suplemen ya, atau memang juga sebagai obat itu. Nah, ini uh, kita mohon waktunya Bu Dokter ya untuk menjelaskan kepada kita. Saya yakin ada hal yang sangat saintifiknya atau akademisnya sih di balik ini semua, tapi mungkin untuk yang kita teman-teman yang awam mungkin bicaranya mungkin dengan istilah yang lebih awam barangkali Bu, supaya kita paham. Makasih Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak acara bincang-bincang ini mengundang saya. Jadi mengenai pertanyaan Bapak, apa yang dimaksud dengan herbal begitu ya? Jadi herbal ini memang kita bisa lihat pengertiannya secara sempit atau secara luas begitu. Kalau secara sempit itu artinya kita melihat definisi secara botani. Nah, definisi secara botani itu herbal adalah suatu tanaman ya yang tumbuh di atas permukaan tanah, tidak berkayu, jadi bisa dikatakan suatu tanaman yang kecil ya, yang memiliki nilai-nilai kuliner juga dan juga punya nilai-nilai kesehatan. Artinya bisa dipakai untuk kebutuhan kuliner maupun untuk kebutuhan kesehatan. Termasuk juga untuk kebutuhan aromatik ya. Aromatik di sini artinya dia bisa memberikan bau atau wangi ya, dan juga aromatik ini sendiri juga bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan juga begitu. Sedangkan kalau definisi secara luas, orang mendefinisikan herbal itu sebagai suatu obat ya atau modalitas yang digunakan untuk kepentingan kesehatan, entah itu untuk suatu upaya kesehatan yang sifatnya promotif ya, atau juga preventif atau pencegahan penyakit, atau juga untuk pengobatan ya kuratif, juga untuk upaya rehabilitatif atau pemulihan dari pasca sakit. Jadi kalau kita lihat definisi luasnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga misalnya di negara-negara oriental ya termasuk Cina, kalau di Cina itu istilah herbal atau herba itu tidak hanya mengacu pada cakupan tanaman yang punya nilai atau fungsi kesehatan. Tetapi herba di Cina itu ternyata juga mencakup bahan hewan dan mineral. Jadi kalau kita katakan obat herba Cina, itu kita jangan menganggap obat tersebut murni berasal dari tanaman, karena seringkali sudah dicampur juga dengan bahan hewan maupun dengan bahan mineral. Kalau di Indonesia, herba itu masih dalam cakupan pengertian tanaman obat ya atau medicinal plants yang sebenarnya juga sudah mengalami perluasan makna, tidak hanya tanaman yang kecil tidak berkayu, tetapi juga segala macam tanaman obat yang bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan. Luas sekali Bu ya pengertiannya.
sekarang jadi. Iya, menjadi luas ya. Yang tadinya definisi yang sempit, definisi botani, kemudian menjadi definisi yang luas. Kalau di kita kan ada yang dulu kita kenalnya jamu ya, jamu gitu. Ya. Itu masuk di situ juga, bagian dari itu juga atau memang pengertiannya sama atau gimana? Iya, jadi jamu ini juga kembali lagi juga ada pengertian yang sempit dan luas ya. Kalau pengertian luas, jamu ini adalah suatu herbal Indonesia. Kita bisa definisikan seperti Oke. itu ya. Jadi herbal Indonesia itu kita bisa sebut sebagai jamu. Tetapi kalau kita lihat regulasi, misalnya regulasi di Kementerian Kesehatan dan regulasi di Badan POM, itu ada definisi yang lebih luas, yakni obat tradisional. Nah, obat tradisional ini didaftarkan di Badan POM, kemudian mendapatkan kelas ya, ada 3 kelas, ada 3 kategori. Apakah dia kategori jamu, obat herbal standar, atau fitofarmaka. Nah, izin saya untuk pertanyaan ini saya share satu slide. Jadi seperti ini ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini yang luas adalah istilah obat tradisional. Nah, ini secara legal formal karena merupakan suatu obat tradisional yang didaftarkan di Badan POM. Nah, obat tradisional ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, jamu ini kategorinya adalah atau definisinya adalah suatu obat tradisional yang pembuktiannya itu secara empiris pengalaman ya. Empiris di sini maksudnya empirical experiential. Jadi turun temurun dari generasi ke generasi. Jadi di sini kita bisa lihat jamu itu punya bukti yang empirical experiential ya. Lalu obat herbal terstandar adalah suatu obat tradisional yang bahan bakunya telah terstandarisasi dan telah melalui uji praklinik ya, uji pada hewan coba untuk menguji keamanan dan khasiatnya sehingga dihasilkan suatu scientific evidence atau pembuktian ilmiah. Lalu ada lagi kategori terakhir adalah fitofarmaka, di mana fitofarmaka ini adalah obat tradisional yang sebenarnya juga suatu yang sudah OHT atau sudah terstandar bahan bakunya dan sudah melalui uji klinik, artinya uji pada manusia untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya, sehingga dihasilkan yang dinamakan clinical evidence. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat definisi secara legal formal, Pak. Boleh saya tanya di sini, waktu di sini Bu, di slide tadi ya. Saya buka lagi ya. Ya, maksudnya menarik ini nih apa? Kalau kita lihat ini kan tadi dibilang jamu itu yang pembuktiannya ada secara turun-temurun. Ini mungkin pertanyaan saya sangat awam sekali. Ya. Kalau gitu tidak ada dong jamu yang baru. Maksud saya tiba-tiba ada produk yang menemukan jamu apa yang baru tahun-tahun terakhir ini aja, kan belum turun-temurun gitu. Iya. Jadi kalau berdasarkan hasil inovasi baru, misalnya formulanya merupakan inovasi baru ya, racikan inovasi baru, maka memang biasanya didaftarkan sebagai obat herbal terstandar. Dan biasanya Badan POM memberikan syarat mesti sudah melalui uji praklinik ya, uji pada hewan coba untuk memastikan keamanan dan khasiat. Karena bukan lagi merupakan ramuan yang turun-temurun. Kalau ramuan yang turun-temurun itu kan keamanan dan khasiatnya sudah terbukti melalui pengalaman ya, pengalaman puluhan tahun, entah ratusan tahun atau ribuan tahun. Ini saya tanya lagi, kalau gitu yang di pasaran itu, maaf nih, kadang-kadang ada yang bilang apa tuh namanya suplemen yang berkhasiat ini, berkhasiat itu, kalau dia belum ada uji praklinik dan baru, dia nggak bisa terdefinisikan sebagai salah satu ini jamu atau obat herbal terstandar, juga nggak bisa dia klaim itu ya.
Ya, jadi yang penting dia klaimnya itu harus sesuai dengan klaim yang disetujui oleh Badan POM pada saat ia Oh, mendaftarkan izin edarnya, Pak. Nah, oke. cuma kan memang sering kali kita temukan banyak produsen atau pengusaha yang nakal begitu ya. Hmm. Artinya belum ada izin edarnya sudah mengklaim macam-macam ya. Padahal juga misalnya belum ada penelitiannya. Nah, itu yang memang kita sering jumpai ya di masyarakat umum. Jadi klaimnya berlebihan lah paling tidak ya, bisa Ya, overklaim, pemanfaatan Pak. atau kenapa itu ya. Nah, Ya, sebaliknya yang terakhir ini sepertinya yang sudah clinical evidence itu masuk namanya fitofarmaka. Apakah ya. yang ini sudah berkategori sebagai obat dalam arti boleh dapat resep dokter, dapat resep pendokteran ini? Enggak. Nah, ya, jadi fitofarmaka ini adalah suatu obat bahan alam ya yang memang sudah disetarakan dengan obat medis konvensional karena sama-sama kan sudah melalui uji klinik sehingga Oh, memang bisa diresepkan oleh dokter. Jadi yang bisa diresepkan oleh dokter pada saat ini adalah fitofarmaka, Pak. Cuma oh, memang sayangnya fitofarmaka kita ini baru 26. oh, Sedangkan jamu ada bisa 11.000 ya, oh. 11.000. Sementara fitofarmakanya dari 11.000 itu hanya ada 26. Bu, saya ini yang Ya. itu ada bentuknya kapsul ya. Saya ingat kalau dulu itu jamu kan ya bentuknya ada ya bubuk, tapi ada juga kita suka dikasih kawan itu dan juga dari waktu ingat waktu nenek-nenek saya itu dikasih kita itu dari tanaman terus entah direbus, entah di apanya gitu. Nah, kita diminumin seperti itu. Sekarang ini ada yang mungkin bentuknya kapsul, ada Ya. juga yang bentuknya mungkin beda-beda ya sekarang itu. Oh iya, iya Pak. Nah untuk menjawab pertanyaan Bapak yang mengenai yang bentuk-bentuk macam-macam Ya. sediaan ini, saya ada satu slide lagi. Sebentar. Ya, jadi ini berbagai namanya bentuk sediaan ya Oke. atau preparasi dari suatu herbal. Jadi ada yang bahan segar. Nah, tadi Bapak menyebut misalnya dari tanaman-tanaman segar, kemudian Ya, misalnya ya, direbus. Nah, ini yang ya. kita sebut bahan segar. Nah, Nah, untuk bahan segar ya, atau preparasi segar itu memang tidak perlu izin edar Badan POM. Makanya kita tahu kan ada jamu gendong ya Pak, ya, itu ya, tidak ya. perlu izin edar Badan POM. Intinya preparasi yang dibuat segar ya, yang memang seharusnya tidak boleh pakai pengawet ya. Jadi memang mesti habis dalam 24 jam atau kalau taruh di kulkas itu hanya bertahan 3 hari. Ya, Kemudian ya. ada lagi bentuk yang dinamakan simplicia atau crude herbal. Nah, simplicia ini adalah suatu bahan segar yang dikeringkan. Ya, jadi Oh, bentuk ya, kering dari suatu bahan segar ya, namanya ya, ya, simplicia. ya. Nah, bahan kering ini kan ada yang berupa misalnya daun utuh ya Ya, dikeringkan atau misalnya berupa rimpang ya atau rizoma itu bisa diiris-iris ya, diiris-iris tipis. Ada mhm. juga yang bentuk rajangan. Ya, Nah, yang bentuk rajangan halus misalnya dimasukkan ke kantong teh juga ya, bisa tentang ya. kasih ya betul. Ya. Nah, ada juga yang dibuat simplicia ini menjadi serbuk ya, dibikin menjadi bubuk. Nah, ini sering kita dapatkan di pasaran biasanya dalam bentuk yang memang tinggal diseduh dengan air panas. Gitu. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang lain namanya ekstrak. Ekstrak ini adalah suatu bahan segar ataupun bisa juga dari simplicia yang sudah mengalami proses ekstraksi dengan berbagai pilihan pelarut ya, tergantung apakah ekstraksi dengan air, dengan etanol misalnya atau dengan metanol dan sebagainya. Itu menghasilkan yang dinamakan ekstrak. Nah, ekstrak ini juga ada yang bentuknya ekstrak cair kental ya, ada yang sudah dikeringkan yang namanya ekstrak kering.
yang banyak kita jumpai di pasaran adalah ekstrak yang sudah dikeringkan, ya, sehingga menjadi ekstrak kering. Tentu bentuknya bubuk yang lebih halus daripada Simplicia bubuk. Ya. Nah, ini ekstrak kering ini biasanya dijadikan tablet misalnya, atau kapsul, atau kaplet. Atau bisa juga yang ekstrak cair itu dijadikan sirup misalnya, kalau misalnya sediaannya misalnya untuk anak-anak atau sediaan obat herbal batuk misalnya. Kemudian ada lagi yang namanya fraksinasi. Fraksinasi itu adalah suatu ekstrak yang sudah diambil satu kelompok senyawa saja. Jadi ekstrak itu kan mengandung ratusan hingga ribuan senyawa aktif. Nah, kadang-kadang kita perlu juga mengambil hanya satu kelompok aja, ya, satu golongan aja senyawa-senyawa aktifnya untuk suatu pengobatan tertentu. Nah, ini yang namanya fraksinasi. Ya, jadi fraksinasi itu mengandung satu kelompok senyawa-senyawa aktif yang berada dalam suatu sediaan, misalnya kapsul atau sirup begitu. Nah, kemudian ada lagi namanya isolat. Isolat ini dari fraksinasi ini diambil hanya satu senyawa aktif yang kemudian dibuat dengan bisa berbagai preparasi, entah juga kapsul atau tablet atau sirup misalnya. Lalu ini fraksinasi ini karena sudah diambil satu senyawa aktifnya saja, itu namanya isolat. Itu isolat ini bisa dikatakan sebenarnya sama dengan obat kimia konvensional, ya, di mana obat kimia konvensional itu memang sebenarnya terdiri dari satu senyawa aktif saja. Jadi dari isolat bahan alam ini sebenarnya bisa dijadikan obat kimia konvensional yang bisa tetap berasal dari bahan alam atau alami, atau bisa juga nanti diperbanyak secara sintetik. Nah, ini nanti menjadi benar-benar obat konvensional yang sekarang kita tahu, ya. Misalnya kalau kita tahu aspirin, ya, aspirin kan dulunya juga berasal dari satu senyawa kimia dari suatu tanaman obat, tetapi kemudian diperbanyak secara sintetik. Jadi itu satu contoh begitu, Pak. Bu, ini ya kalau saya lihat begitu, maka koreksi saya lagi kalau saya salah. Ya. Artinya kalau saya balik dari yang paling ujung, ya, dari isolat, artinya salah satu zat aktif tertentu yang udah kita isolasi. Ya. Yang difraksinasi itu mungkin masih ada beberapa senyawa aktif, ya. Ya. Di ekstrak itu mungkin masih lebih banyak lagi. Iya, banyak lagi. Nah, artinya kalau saya misalnya nih, saya sakit asam urat misalnya begitu, barangkali yang diperlukan mungkin hanya satu senyawa aktif. Kalau saya minumnya yang isolat, udah langsung, ya itu memang tujuannya. Tapi kalau saya minumnya yang fraksinasi atau yang ekstrak, berarti saya minum juga zat-zat yang lain yang sebetulnya saya tidak perlukan untuk penyakit saya. Apakah gitu? Sebenarnya tidak persis bisa dikatakan seperti itu, Pak. Jadi begini, misalnya saya kasih contoh real saja, ya, biar mudah dimengerti. Jadi misalnya asam urat nih, ya, Bapak tadi kasih contoh asam urat. Nah, asam urat ini bisa dibantu diatasi dengan kalau kita lihat isolat, itu kita bisa lihat, kita bisa pakai kurkumin, ya. Jadi isolat yang namanya kurkumin. Nah, kemudian selain kita bisa pakai isolat, sebenarnya bisa juga fraksinasi. Ya, fraksinasi kumpulan senyawa kurkumin ditambah demetoksikurkumin ditambah bisdemetoksikurkumin, itu namanya kurkuminoid, ya, kelompok senyawa kurkuminoid. Itu kita bisa sebut sebagai suatu fraksinasi. Dan sebenarnya juga bisa juga di Bapak asam uratnya diobati dengan ekstrak kunyit, ya, atau ekstrak temulawak. Ya, karena di kunyit maupun di temulawak itu memang mengandung kurkuminoid. Tetapi ternyata kan tidak hanya kurkuminoid saja, ya, ada yang lain, polisakarida, ada
terpenoid, ada alkaloid, misalnya ada di temulawak ada santorizol, kemudian ada minyak atsirinya atau essential oil ya, kurkumen dan sebagainya. Nah, tetapi tetap bisa dipakai, Pak. Karena apa? Karena sebenarnya dalam prinsipnya itu dalam suatu tanaman itu mengandung ratusan hingga ribuan senyawa aktif yang dalam jumlah kecil, tetapi mereka bisa saling bekerja sama begitu. Jadi kalau Bapak pakai bahan segar kunyit misalnya itu bisa juga gitu. Cuma memang karena dalam bahan segar ini misalnya kandungan kurkuminnya itu sedikit, ya belum terkonsentrasi menjadi suatu ekstrak, belum terkonsentrasi lebih lanjut menjadi fraksinasi atau bahkan isolat. Tetapi dalam bahan kunyit ini kan mengandung senyawa aktif lain ya, bahkan ratusan hingga ribuan yang saling bekerja sama, masing-masing dalam kuantitas yang kecil, tetapi berkumpul jadi satu bisa bekerja sama. Dan memang biasanya pengobatannya tidak bisa cepat, ya lebih lama. Nah, begitu kita pakai ekstrak, kan itu senyawa aktifnya semakin terkonsentrasi ya, dengan volume yang kecil. Itu Bapak bisa mendapatkan efek terapi yang biasanya lebih cepat daripada bahan segar. Kemudian dengan vaksinasi lebih terkonsentrasi lagi, apalagi isolat gitu ya. Jadi semakin ke arah isolat maka biasanya semakin cepat kita mendapatkan khasiatnya. Tetapi perlu berhati-hati karena begitu dia menjadi ekstrak vaksinasi isolat, kan konsentrasinya semakin besar. Maka kemungkinan mendapat efek samping pelan-pelan menjadi semakin besar kemungkinannya dibandingkan dengan memakai bahan segar begitu. Oh, tapi saya kemungkinan kalau kita pakai isolat malah efek sampingnya kemungkinan lebih itu ya lebih berdampak ya kalau kita nggak bisa ini dosis yang betul ya. Tapi saya malah mau nanya ke sini. Tadi Ibu bilang kalau bahan segar atau simplicia masih mengandung zat-zat aktif lainnya. Tapi tadi Ibu garis bawahi zat-zat aktif bekerja sama. Tadinya saya mau nanya, apakah zat-zat lainnya itu betul bekerja sama atau bisa jadi conflicting terhadap suatu penyakit yang kita tuju itu? Kalau conflicting sebenarnya tidak ya Pak. Kecuali kalau satu zat aktif yang istilahnya rentang amannya itu sempit ya, itu ditambahkan. Jadi misalnya kadang-kadang ada produsen yang nakal begitu ya, dia mencampur misalnya dari bahan-bahan segar kemudian dijadikan ekstrak, terus ditambahkan satu senyawa aktif yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Nah, ini yang bisa conflicting. Tetapi kalau dalam satu bahan segar kita tidak intervensi dengan menambahkan apa-apa gitu, itu sebenarnya saling bekerja sama, itu yang dinamakan harmoni ya. Jadi seperti sebenarnya kan tumbuhan itu sebenarnya suatu sistem ya, makhluk hidup yang punya sistem seperti manusia yang punya sistem di tubuhnya. Jadi apa yang ada di tubuh kita kan semuanya saling bekerja sama sebenarnya, walaupun misalnya di dalam tubuh kita ada mediator atau hormon yang satu sifatnya membuat kita lebih waspada gitu ya, tapi ada lagi hormon yang bikin kita ngantuk gitu ya. Nah, ini walaupun kita lihat per zatnya atau per hormonnya itu kerjanya conflicting, tapi kan mereka harmoni ya. Sepanjang kita sehat, maka itu semua terjadi dalam suatu keselarasan, keseimbangan ya, balance atau homeostasis. Jadi selama kita sehat, maka walaupun ada hormon yang bikin kita terjaga, tapi ada hormon yang bikin kita ngantuk, tapi itu semua seimbang ya, bekerja secara seimbang begitu. Harmoni ya Ibu bilang. Oh, Tuhan memang yang di atas ya, Tuhan udah menciptakan seperti itu ya. Iya. Ini sekali apa pencerahan Ibu nih bagi saya. Ada yang gini Bu, saya pernah pengalaman yang bikin mungkin beberapa kawan ini bisa yang pernah minum obat herbal bisa menjadi ekstra hati-hati. Ini ada
Jadi ada kawan ya lebih senior dari saya, dia minum obat herbal, rupanya Ya, nggak sabaran lah kasar gitu. Dia dapat info ada obat herbal dari luar yang katanya lebih ampuh. ya, Beliaunya minum itu, tapi sampai suatu waktu beliaunya itu sakitnya lebih parah. Ke rumah sakit dan kelihatannya dokternya bilang kelihatannya Bapak kok aneh nih, ada zat tertentu yang Bapak minum secara berlebihan nih kelihatannya. Nah, rupanya usut punya usut ya dari obat herbal dari luar tersebut yang kelihatannya mungkin bukan hanya herbal tapi sudah dicampuri oleh obat bahan kimia sesuatu lah kira-kira seperti gitu. Gimana pendapat Ibu tuh? Kelihatannya begitu kan sekarang banyak yang bilang obat herbal dari luar tuh lebih bagus karena ini itu udah lebih ampuh gitu istilahnya. ya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi memang ini sering terjadi ya, Pak ya, kasus yang sebenarnya sering terjadi. Ini yang dinamakan herbal BKO ya, atau bisa juga jamu BKO, entah jamu dalam negeri atau jamu asing ya, yang artinya awalnya itu jamu yang turun temurun di negara asing, tapi kemudian produsennya menambahkan satu zat kimia gitu atau beberapa zat kimia sintetik yang sifatnya untuk mempercepat khasiat dalam hal misalnya kalau klaimnya untuk meredakan nyeri nyeri Hmm. asam urat misalnya atau nyeri rematik misalnya. Nah, ini sering kalau yang nakal, produsen nakal ini biasanya mencampurkan dengan obat-obatan kimia ya, seperti misalnya dicampur ibuprofen ya, atau dicampur kortikosteroid ya, hormon steroid sehingga bisa cepat atau cespleng Ya, ya, menghilangkan nyeri, menghilangkan bengkak. Nah, ya. kalau seseorang memakai herbal atau jamu BKO ini memang kita bisa mengira-ngira itu merupakan ada campuran BKO-nya ya itu dari khasiat yang cespleng ya. Karena kalau herbal walaupun sudah dalam bentuk vaksinasi ya Hmm. misalnya ataupun suatu obat yang berasal dari isolat senyawa aktif yang alami itu tidak bisa bekerja instan sekali itu tidak mungkin ya. Misalnya dalam hitungan beberapa jam orang yang rematik langsung reda nyerinya ya reda bengkaknya itu tidak mungkin. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti ada campuran zat kimianya ya bahan kimia obatnya. Nah, ini sebenarnya kalau yang seperti ini memang tidak diizinkan mendapatkan izin edar dari Badan Ah, POM. Jadi seringnya memang obat-obatan ilegal ya bisa kita sebutkan obat hmm. herbal ilegal. Jadi entah itu berasal dari luar ataupun berasal dari dalam negeri itu selalu ada yang kita namakan obat herbal ilegal atau jamu BKO. BKU tuh bahan kimia obat apa artinya? Bahan kimia obat. Bahan Ya, kimia obat, oke. bahan kimia obat singkatannya, kepanjangannya. Iya, makasih. Bu, jadi kalau yang artinya yang kita sebaiknya tuh semua yang sudah ada izin edar BP POM-nya ya, sekalipun Iya, jamu juga ada BP POM-nya ya. Ya, iya, harus melalui BP POM. iya, Bu, kan kita sangat kaya nih dengan obat-obat herbal di Nusantara ini. Kalau ada contoh barangkali obat-obat apa yang apakah misalnya tadi saya sebut apa tuh namanya asam urat itu kan rupanya ada macam-macam, ada yang bilang pakai eh, kunyit ya, ada yang bilang pakai seleri, ada yang begitu. Eh, eh, saya juga mungkin sakit yang lain juga pasti juga begitu begitu. iya. Apa ada contoh-contoh Ibu dah barangkali bisa. Iya, jadi eh, memang untuk suatu gangguan kesehatan tertentu Hmm. atau satu penyakit tertentu itu memang banyak pilihannya, Pak. Obat Oh. herbal yang bisa kita pakai ya dari tanaman obat yang bisa kita pakai itu banyak. Karena Hmm. memang tanaman obat ini walaupun misalnya berasal dari spesies yang berbeda ya, misalnya yang tadi Bapak sebut apakah kunyit, apakah seledri, misalnya atau binahong, misalnya
jahe dan sebagainya, itu banyak memiliki kesamaan sifat biokimiawinya, ya. Jadi mereka ini banyak yang memiliki aktivitas yang sama, ya. Misalnya memiliki aktivitas sebagai antioksidan, ya, memiliki aktivitas sebagai anti peradangan, memiliki aktivitas sebagai pereda nyeri misalnya. Nah, makanya tidak heran tadi sebenarnya semua herbal yang tadi Bapak sebutkan bisa dipakai untuk asam urat gitu. Ya, paham. Ya, tetapi memang ya dalam dunia pengobatan kan kadang juga ada istilah cocok-cocokan gitu ya. Jadi ada yang cocok pakai tanaman A, B, C, itu bisa beda-beda orangnya. Nah, kemungkinan memang ini terkait dengan yang dinamakan farmakogenomik ya atau herbogenomik. Jadi bagaimana suatu gen manusia itu lebih matchingnya sama gen tanaman yang mana ya. Nah, ini masih berjalan terus ya. Ini kan penelitian yang terkait farmakogenomik atau herbogenomik adalah sifatnya masih baru ya. Kita belum bisa mengungkap ini kenapa orang ini cocok sama ini, tapi gue nggak cocok sama yang tanaman yang lain lagi gitu. Atau orang yang lain ternyata sebaliknya, sama yang B cocok, sama yang A nggak cocok misalnya. Ya, ini memang itu lama-lama mungkin bisa terungkap ya dengan penelitian-penelitian farmakogenomik atau herbogenomik. Jadi tiap orang bisa karena genetiknya agak beda-beda, bisa responnya bisa agak beda-beda ya. Iya. Dalam farmakogenomik. Oh tadinya saya pikir gini Bu, oh itu kadangkala berkhasiat di si A, nggak berkhasiat di si B. Kadangkala ada yang berpikir itu ya itulah men kalau obat gitu kadang-kadang itu hanya sugesti aja, efek placebo kayak begitu yang seperti gitu. Rupanya ada unsur dari respon dari masing-masing memang beda ya secara saintifiknya ya. Iya. Jadi memang banyak sekali faktor sih Pak kalau untuk obat herbal ya. Dari faktor yang paling yang paling awal ya, ketika kita lihat tanamannya, itu tanamannya tumbuh di mana, kapan ditanamnya, kapan dipanennya, ya itu aja bisa bervariasi kadar dari senyawa aktifnya. Sehingga memang proses standarisasi dari obat herbal itu memang tidak mudah. Ya, jauh lebih mudah obat konvensional. Kalau obat konvensional kan memang dibuat di lab sintetik, kita bisa langsung intervensi ya. Tapi kalau untuk tanaman obat kan banyak faktor ya, mulai dari penanaman, pemanenan, sampai pengeringan, kemudian penyimpanan, ya sampai juga di pabrik ekstraksinya bagaimana, lalu packagingnya juga, artinya pengemasannya itu caranya juga beda juga, akhirnya juga bisa bikin beda juga nanti khasiatnya. Terus nanti begitu dipakai oleh manusia juga nanti hasilnya ada perbedaan juga bisa ya, karena yang tadi ya faktor genetik tadi, faktor gen. Cuma uji klinis itu kan selama ini memakai perhitungan statistik, artinya dilihat kan yang mana yang dari sekian subjek, misalnya subjek manusianya ada 1000, maka dilihat sebagian besar itu khasiat mana tanamannya kan, akhirnya melihatnya secara statistik. Walaupun sebenarnya kan kalau orang per orang begitu dia melakukan pengobatan tidak bisa semata-mata lihat statistik aja ya, misalnya 90% orang efektif pakai ini loh, ternyata orang tersebut masuk kategori yang outliers ya, yang 10% misalnya. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Bu, saya tanya ini juga. Saya balik kalau orang bilang selama ini kelebihan obat obat biasa, obat klinis, obat konvensional ketimbang obat herbal. Kan tapi Ibu justru dengan kawan-kawan meneliti obat herbal. Pertanyaan saya adalah apa kelebihan kita memilih obat herbal ketimbang obat yang pengobatan biasa yang konvensional ya, obat kimia konvensional. Yang kimia. Ya. Ya, jadi obat herbal ini memang mengandung senyawa atau zat-zat kimia.
Sebenarnya banyak orang salah ketika dia bilang yang alami nggak ada kimianya. Itu salah, itu yang alami juga mengandung senyawa kimia ya. Tetapi memang berbeda dengan obat kimia sintetik, di mana kalau obat herbal ini kan senyawa kimianya alami. Sebagaimana ada senyawa-senyawa kimia di dalam tubuh manusia sendiri, itu juga terdiri dari ribuan senyawa kimia kan, tapi alami sifatnya. Sehingga karena sama-sama alami, tanaman ini makhluk hidup, kita juga makhluk hidup, manusia ya sama-sama alami, maka memang kita bisa katakan lebih aman ya untuk dalam arti aspek keamanan ya, dalam arti efek samping misalnya, itu akan lebih aman memang memakai bahan alami kan begitu, sepanjang memang cara produksinya benar dan cara pemakaiannya benar kan begitu. Jadi yang kelebihan dari obat herbal yaitu ya kita bisa katakan relatif lebih aman daripada obat kimia konvensional. Tetapi memang kekurangannya adalah tidak bisa secepat aksi dari obat kimia konvensional ya, secara umum seperti itu, Pak. Sekarang orang bilang saya berobat ke BPJS ya kan, BPJS pakai dikasih obat yang konvensional kan, umum lah. Tapi juga kita juga nggak mau dengar juga dari kawan, dari teman-teman atau saudara yang baik-baik lah, atau orang tua pakai juga obat herbal gitu. Ya kadang-kadang dipakai juga. Nah ini konflikting nggak Ibu kalau dua-duanya kita gunakan untuk penyakit yang sama gitu? Iya, sebenarnya kan memang tergantung penyakitnya juga sih Pak. Tetapi kita bisa simpulkan sebenarnya banyak dari penyakit yang bisa diberikan terapi kombinasi ya, kombinasi antara obat medis atau kimia konvensional dengan obat herbal. Dan keduanya ini bisa bekerja secara sinergis sebenarnya, asal memang kombinasinya tepat kan begitu. Nah, misalnya saya beri contoh COVID-19 ya. COVID-19 ini biasanya kan tetap pengobatan standar itu adalah obat-obat medis kimia konvensional itu diberikan ya. Terutama untuk yang COVID sedang sampai berat. Kalau COVID ringan sebenarnya obat medis konvensional nggak wajib juga sih. Itu lebih bersifat untuk meredakan gejala. Ya. Misalnya demam diberi paracetamol gitu. Kemudian yang herbal ini di mana posisinya? Nah, si herbal ini bisa membantu mempercepat penyembuhan. Karena herbal itu banyak yang bersifat meningkatkan atau menguatkan imunitas tubuh gitu ya. Dengan imunitas tubuh yang kuat, maka kan pemulihan akan lebih cepat ya, sembuhnya akan lebih cepat. Kemudian juga obat herbal juga banyak yang bersifat anti peradangan, termasuk bisa bantu menurunkan demam. Jadi selain bisa pakai misalnya paracetamol untuk menurunkan demam, itu bisa juga dikombinasi dengan obat herbal yang bersifat antipiretik atau penurun demam. Atau bisa juga herbal itu sebagai alternatif kalau hanya meriang-meriang saja, misalnya tidak terlalu demam tinggi, itu kita bisa tidak pakai paracetamol, tapi kita pakai herbal karena kita hanya merasa meriang-meriang saja misalnya. Kemudian keluhan lain ya, batuk pileknya itu juga bisa diberikan kombinasi obat batuk yang konvensional dengan obat herbal yang bersifat meredakan batuk ya, itu bisa. Jadi bisa bekerja secara sinergis asal memang tidak salah memilih aja. Nah, makanya memang dibutuhkan berkonsultasi dengan yang ahlinya ya ketika akan mengkombinasikan pengobatan herbal dengan pengobatan konvensional, karena ada juga yang aspek-aspek yang perlu kita ingat ya, aspek-aspek keamanan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya ada beberapa ekstrak herbal yang sebaiknya tidak dipakai bersama dengan obat pengencer darah. Ya, misalnya ada orang yang
dia punya riwayat stroke misalnya, atau punya penyakit jantung misalnya, kadang ada yang mendapatkan obat pengencer darah ya, seperti warfarin dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati kalau mau pakai obat herbal yang bentuknya terutama ekstrak atau fraksinasi atau isolat ya. Karena ada beberapa herbal yang bersifat mengencerkan darah juga ya. Banyak juga herbal yang bersifat mengencerkan darah. Jadi khawatirnya nanti efek pengencerannya terlalu berlebihan, nanti malah timbul perdarahan. Jadi memang perlu hati-hati. Nah, kalau pakai bahan segar memang biasanya relatif lebih aman, karena kalau bahan segar tidak terlalu terkonsentrasi senyawa-senyawa aktifnya, sehingga biasanya masih bisa dikombinasi misalnya dengan obat pengencer darah misalnya. Bu, ini gini, tadi Ibu bilang apa bersinergi nggak apa-apa, tapi asal tahu ininya ya, apa namanya, porsinya lah barangkali. Dan tapi kalau obat tradisional, obat konvensional tentunya ke dokter ya. Kalau dia mau tahu apakah obat herbal ini berhasil atau betul apa enggak, dia kemana? Ke dokter juga atau ada dokter herbal atau gimana? Nah, ya memang memang kan ini sebenarnya harusnya si dokter yang memberikan obat konvensional ini, ya entah itu misalnya dokter spesialis, itu seharusnya beliau paham juga tentang herbal, seharusnya ya. Jadi pasiennya ini berkonsultasi dan berkomunikasi, bilang ke dokternya, dok saya mau kombinasi sama herbal kunyit misalnya, atau mau dengan herba ekstrak bawang putih misalnya, ya itu kan memang harusnya mengkomunikasikan dengan dokternya ya, sehingga dokternya bisa memberikan pendapat ya, seharusnya nanti kombinasinya seperti apa ya, misalnya biasanya dikasih jarak 1-2 jam meminumnya antara obat konvensional dengan obat herbal, dan si dokternya juga mestinya tahu bahwa misalnya ekstrak bawang putih itu jangan dikombinasi dengan warfarin pengencer darah misalnya. Nah, ini harusnya dokter spesialis harusnya tahu, atau dokter umum seharusnya tahu. Tetapi memang di Indonesia ini memang sayangnya tidak semua dokter paham memang tentang herbal, karena memang di pendidikannya ketika S1 profesi dokter ataupun di pendidikan dokter spesialis kan tidak diajarkan tentang herbal. Sehingga memang ini yang menjadi suatu ya kendala juga sih bagi kami ya, bagi kita-kita lah. Bagaimana pasien ini bisa aman gitu ya, bisa aman dia mengkombinasikan antara obat konvensional dengan obat herbal. Nah, sementara dokter yang bergelut di bidang herbal, misalnya seperti saya dan kawan-kawan di PD Poji ini kan banyak yang S2-nya herbal ya. Cuma kalau S2 herbal itu memang sampai saat ini belum dianggap sebagai suatu spesialisasi. Nah, ini juga yang merupakan suatu kendala juga ya. Jadi kita baru dianggap sebagai suatu program S2 biasa ya. Nah, ini ya memang ini makanya kita banyak memberikan masukan-masukan ke pemerintah, melakukan dialog-dialog agar memang ada suatu kebijakan ya atau regulasi yang bisa mendukung perkembangan obat herbal yang bisa bersinergi dengan obat konvensional, dan ini kan juga sebenarnya buat keamanan dari masyarakat juga ya. Kemudian juga kita punya obat herbal ini kan banyak sekali, kan kita kaya kan akan tanaman-tanaman obat, kan sayang kalau nggak dikembangkan. Selama ini orang asing terus yang ngembangin gitu ya, kemudian dibawa ke negaranya, itu kan sayang banget. Nah, ini yang belum lagi masalah paten dan sebagainya ya Pak, itu juga masalah juga. Makanya kami ini memberikan usulan-usulan seperti misalnya di kurikulum pendidikan kedokteran itu seharusnya ada kurikulum tentang herbal medicine begitu, sehingga
setiap dokter yang praktek ya dia bisa saja mengkombinasikan obat konvensional dengan obat herbal semuanya melalui persepan gitu, karena memang sudah paham juga. Kemudian pengembangan obat herbalnya juga kami memberikan masukan-masukan agar memang pemerintah lebih serius lagi dalam pengembangan dan penelitian obat herbal ini ya, sehingga misalnya fitofarmakanya menjadi semakin banyak. Ini kan perjalanannya sulit nih, fitofarmaka nggak nambah-nambah gitu ya, setahun aja belum tentu nambah satu. Ya karena kalau produsen kan sering masalahnya di dana ya, karena uji klinik itu kan mahal. Jadi ya memang harus lebih banyak lagi peran dari pemerintah, karena kalau di luar negeri kan memang pemerintahnya langsung yang mendanai semua kan untuk uji klinik dari obat herbal. Jadi beberapa regulasi kami seperti itu, termasuk juga regulasi agar dokter ini terutama yang sudah punya background S2 ataupun S3 di bidang herbal ya bisa juga berpraktik memberikan resep herbal sepanjang memang si herbalnya ini sudah terkonfirmasi keamanan dan khasiatnya, kan begitu, Pak. Ini yang terakhir nih, tadi Ibu bilang bisa berpraktek juga sebagai dokter herbal. Saya kebayang gini, kayak bayangan saya kalau di rumah sakit lah ya, mungkin kita mulai ada dokter yang spesialisasi ngerti herbalnya itu untuk konsultasi gitu kan. Karena dulu aja akupunktur belum masuk ya. Sekarang udah banyak rumah sakit yang membolehin akupunktur gitu. Jadi paralel dengan cara penyembuhan yang biasa, terus kita minta akupunktur, boleh tuh di rumah sakit ada dikasih ininya. Barangkali juga ke depan juga kalau bisa seperti itu luar biasa Bu ya. Kalau enggak, maka orang akan bertanya-tanya dan termasuk saya juga pernah juga menjadi tanda petik korban iklan tuh, ada pengobatan herbal dari negara lain itu di satu tempat itu kan, ternyata orangnya itu cuma hit and run lah, berapa bulan ada di situ terus hilang gitu kan. Akhirnya masyarakat yang terugikan. Terakhir Bu, apa pesan-pesan Ibu lah kepada masyarakat ini untuk mendorong pemanfaatan herbal bagi masyarakat ini? Iya. Ya terakhir ya kalau untuk masyarakat tentu memang perlu meningkatkan literasinya ya Pak, literasi akan obat herbal ataupun obat tradisional atau obat bahan alam. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa obat herbal yang aman adalah obat yang sudah memiliki izin edar Badan POM. Juga dengan klaim yang sesuai dengan izin dari Badan POM tersebut. Dan masyarakat juga perlu tahu di mana ia mencari informasi terkait itu. Misalnya bagaimana apa yang dinamakan nomor izin edar Badan POM itu perlu tahu kan, melihat makanya Badan POM tuh punya slogan klik ya. Cek kemasan, label ya. Dan izin edar dan kadaluarsa kapan. Jadi masyarakat perlu membiasakan diri untuk melihat secara seksama kemasan dari produk herbal tersebut. Lalu dilihat izin edarnya ada apa enggak, selain lihat expirednya kapan, lihat izin nomornya ada atau tidak. Kemudian mengecek nomornya asli atau palsu, karena sering juga nomornya palsu ya, nomornya palsu asal aja masukin angkanya di situ di kemasannya. Nah, itu masyarakat perlu tahu, misalnya mengeceknya ke website Badan POM itu bisa dicek, tinggal kita masukkan angkanya nanti keluar. Itu ada terdaftar atau tidak gitu. Atau juga bisa dari aplikasi Cek BPOM misalnya yang bisa di-download di Android. Itu masyarakat perlu tahu karena sampai saat ini masih banyak sekali ya yang masyarakat menjadi korban dari obat-obat herbal yang ilegal ya, entah itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, apalagi yang dicampur dengan BKO itu ternyata banyak sekali. Dan kemudian masyarakat juga dalam hal literasinya juga ini maksudnya juga agar semakin mengenal dan tahu bahwa Indonesia kaya akan tanaman obat. Jadi masyarakat juga perlu didorong untuk mencintai juga nih, mencintai alam Indonesia ya, termasuk mengenal dan menyayangi ya, tak kenal maka tak sayang
akan tanaman-tanaman kita yang sebenarnya berkhasiat, yang juga sebenarnya banyak yang bisa diolah di rumah tangga ya dengan memakai bahan-bahan segar. Nah, itu juga perlu punya literasi yang baik kan, bagaimana cara mengolahnya di dapur ya, di dapur rumah masing-masing misalnya seperti itu, Pak. Memang iya betul Ibu bilang, kita Indonesia sebenarnya terkenal mempunyai apa ya, keragaman hayati yang luar biasa ya sebetulnya. Kalau kita dimanfaatkan. Hanya memang dua pihak lah ya, masyarakat harus tingkatkan literasinya, Badan POM dan ibu lah, teman-teman ibu harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat, jangan jemu-jemu, karena kita kan masyarakat juga yang awam itu sangat terbatas. Kita konsen kalau kita lagi sakit, gitu kan. Kalau pas sembuh ya enggak lah, gitu lupa gitu. Nah begitu kita nyoba ke Badan POM itu, lihat aja di Badan POM nyari, kan kesulitannya obat mana, herbal mana yang cocok, karena tadi nggak ada yang ngasih resep. Nah, itu kesulitan satu. Terus kedua, literasi kita tentang standarnya Badan POM ini saya lihat itu bisa beda. Kemarin waktu lalu kan sempat ribut itu. Ternyata ada banyak yang overclaim, apalagi kalau yang di online Bu ya. Bilang itu obat padahal tapi edar Badan POM itu sebagai suplemen misalnya seperti itu gitu. Iya, jadi banyak sekali yang memang sebenarnya izinnya dari Badan POM tuh klaimnya hanya untuk misalnya memelihara kesehatan tubuh misalnya. Tahu-tahu dia overklaim buat penyakit macam-macam. Nah, ini yang memang banyak sekali kita jumpai di masyarakat ya, di pasaran terutama yang online memang luar biasa nih. Makanya di Badan POM juga sebenarnya ada deputi penindakan, tapi ya memang sulit juga sih karena biasanya ditindak satu tumbuh 1000 gitu kalau online ya. Kalau online tuh mereka bikin lagi website baru apa segala macam. Itu yang ya sama memang penerapan sanksi hukumnya juga harus lebih tegas sih. Karena kadang-kadang juga itu ya yang sulit penerapan hukumnya. Terima kasih banyak Bu Dr. Ingrid Tania, Kepala atau Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Ini tugasnya, misinya Ibu dan kawan-kawan ini sangat mulia. Kita mengharapkan sih nanti ke depan seperti yang kita tadi bicarakan, ada juga tempat untuk konsultasi atau praktek dokter herbal ini di rumah sakit. Kalau ada itu, maka masyarakat bisa konsultasi dengan lebih mudah untuk menggunakan herbal. Dengan demikian, ini juga memacu barangkali para inovator atau inventor untuk menggali lagi khasiat obat-obatan dari keragaman hayati di Indonesia. Barangkali itu ya tujuan kita ya Bu ya. Ya betul Pak, amin semoga. Ya memang perjuangan panjang sih ini. Baik Bu Ingrid, kita terima kasih sekali atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.